Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Di balik bau busuk dan kehidupan keras di jalanan, takdir mempertemukan dua jiwa yang sama-sama ditinggalkan dunia. Seorang anak yatim piatu dan bayi yang dibuang, saling menemukan dalam gelap, lalu bersama-sama mencari cahaya. Namanya Raffi. Usianya baru menginjak 14 tahun, tapi garis keras kehidupan sudah begitu jelas membekas di wajah dan tubuhnya. Kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya kusam berantakan, dan bajunya sudah tak bisa disebut layak pakai. Tubuhnya kecil dan kurus, lebih kecil dari anak seusianya. Di matanya, terdapat sorot kelelahan yang tak seharusnya dimiliki anak sekecil itu. Namun itulah hidup yang ia kenal, keras, sepi, dan penuh perjuangan. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan saat usianya baru 8 tahun. Ayah dan ibunya yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh cuci, meninggal dalam kecelakaan bus saat pulang dari kampung. Raffi sempat tinggal dengan seorang paman, tapi tak lama diusir karena dianggap beban. Sejak saat itu, ia menjadi anak jalanan. Tidur di emperan toko, mencari makan dari sisa pasar, dan mulai belajar memulung botol plastik untuk bertahan hidup. Setiap pagi, Raffi mendorong gerobak tua milik seseorang yang menyewakannya Rp1.000 per hari. Suaranya berderit saat didorong, ban kirinya sering macet, tapi itu satu-satunya harta yang ia punya. Ia menyusuri ganggang sempit, menghindari petugas Satpol PP, dan berusaha menghindar dari anak jalanan yang suka merampas hasil mulungannya. Hidupnya tak ada ruang untuk mengeluh, karena mengeluh pun tak akan mengisi perutnya. Namun meski hidupnya keras, Raffi bukan anak yang penuh keluh kesah. Dalam hatinya, masih ada harapan kecil yang menyala, bahwa suatu hari nanti, mungkin ia bisa sekolah lagi, bisa duduk di dalam kelas seperti anak-anak lainnya yang memakai seragam rapi. Tapi untuk sekarang, impian itu seperti bintang yang terlalu jauh dijangkau oleh tangan mungilnya yang kasar karena sampah. Hari itu, langit mendung menyelimuti kota. Angin meniup debu dan aroma basah tanah yang tercampur bau got. Raffi menarik napas panjang, lalu melanjutkan dorongan pada gerobaknya yang berisi kardus dan botol plastik bekas. Ia melintasi area pemukiman padat, lalu menuju ke tempat pembuangan sampah sementara, TPS, di dekat aliran sungai kecil yang kotor. TPS itu adalah salah satu titik terakhir bagi sampah-sampah kota. Di sana, bau busuk menyengat dan lalat beterbangan. Orang-orang biasa menutup hidung saat melewatinya, tapi bagi Raffi, ini adalah ladang emas. Di antara tumpukan sampah, seringkali tersembunyi barang-barang yang bisa dijual, logam bekas, botol kaca, bahkan kadang mainan rusak yang bisa diperbaiki dan dijual kembali. Sambil menyibak tumpukan plastik dan kardus dengan tongkat kayu, Raffi bekerja dengan kecepatan yang sudah terlatih. Tangannya cekatan, matanya awas. Namun siang itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara. Bukan suara biasa. Suara itu lirih, hampir tertutup suara lalat dan keran air yang menetes. Tangisan. Tangisan bayi. Jantung Raffi langsung berdegup kencang. Ia berdiri tegak, menoleh ke segala arah. Awalnya ia ragu. Mungkin hanya suara tikus atau kucing. Tapi tidak. Suara itu terlalu jelas, terlalu memilukan, dan terlalu penuh nyawa. Suara seorang bayi yang sedang menangis dalam dingin dan ketakutan. Dengan langkah ragu namun cepat, Raffi menyusuri arah suara itu. Di salah satu sudut TPS, di balik tumpukan plastik dan karung bekas beras, ada sesuatu yang tampak berbeda. Sebuah gundukan kain lusuh, kotor, dan sedikit bergerak. Ia mendekat. Bau busuk menusuk hidungnya, tapi Raffi menahan napas dan menjulurkan tangan. Perlahan, ia singkap kain itu.
Tubuhnya langsung membeku. Di sana, terbaring seorang bayi mungil. Bayi itu tidak dibungkus dengan selimut layak, hanya selembar kain bekas sobek dan basah. Tubuhnya penuh bercak kotor, dan wajahnya merah karena menangis terlalu lama. Raffi mengangkat bayi itu dengan gemetar. Ia tak pernah menggendong bayi sebelumnya, tapi nalurinya tahu ia harus segera membawa bayi itu keluar dari tempat ini. Ya Allah, Raffi tak bisa menahan air matanya. Suara tangisan bayi itu terasa seperti suara masa kecilnya sendiri. Ia tahu rasanya ditinggalkan. Ia tahu rasanya sendirian, kelaparan, dan dingin. Tapi tak pernah ia sangka akan menemukan sosok kecil seputih kapas yang dibiarkan begitu saja seperti sampah. Bayi itu menangis lagi, lebih keras. SHHH. SHHH, jangan nangis ya. Kamu nggak apa-apa. Aku bawa kamu pulang, ucap Raffi dengan suara terbata. Hatinya tercabik. Tak peduli bahwa dirinya sendiri lapar dan kedinginan, ia hanya tahu satu hal, bayi ini harus diselamatkan. Dengan hati-hati, Raffi membungkus bayi itu dengan jaket lusuh yang biasa ia pakai untuk tidur. Ia menaruhnya di dalam gerobak di atas tumpukan kardus, lalu menutup sebagian dengan kain agar tak terlihat orang. Ia takut dituduh menculik atau membuat masalah. Dunia tak ramah pada anak jalanan seperti dirinya, apalagi sekarang membawa bayi. Ia mendorong gerobaknya cepat-cepat ke arah kolong jembatan tempat tinggalnya. Di sana ada sebuah gubuk kecil yang ia bangun dari triplek bekas dan terpal sobek. Gubuk itu hanya cukup untuk tidur, tanpa listrik, tanpa air bersih. Tapi saat ini, itu adalah satu-satunya tempat berlindung bagi mereka berdua. Sesampainya di sana, ia merebus air di kaleng bekas dan membersihkan tubuh bayi itu semampunya. Ia gunakan kain bersih yang dulu ia simpan dari hasil mulung untuk mengeringkan badan si bayi. Bayi itu mulai diam, matanya mengedip pelan seolah mulai merasa hangat. Namamu Arka ya? Artinya cahaya, gumam Raffi sambil menatapnya penuh kasih. Aku nggak tahu siapa kamu, atau siapa yang ninggalin kamu. Tapi mulai sekarang, kamu nggak sendirian. Bayi itu menggeliat, lalu tersenyum tipis. Raffi membalas senyum itu sambil mengusap pipinya yang lembut. Tangannya kasar, tapi penuh ketulusan. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Raffi. Ia tidak hanya membawa pulang bayi, tapi juga sebuah tanggung jawab besar. Ia tahu hidupnya yang sulit akan jadi jauh lebih sulit. Tapi ia tak gentar. Setiap kali menatap wajah Arka, ada semangat baru yang menyala dalam dirinya. Ia jadi lebih giat mencari barang bekas, lebih hemat makan, bahkan belajar dari penjual warung tentang susu bayi murah. Ia meminta botol bekas dari warung untuk membuat dot darurat. Ia menukar beberapa kilogram botol plastik untuk membeli bubur bayi sachetan. Kadang hanya dapat 2 sachet untuk 2 hari, tapi ia tak pernah makan lebih dulu sebelum memastikan Arka kenyang. Tetangga di bawah jembatan awalnya mencibir. Seorang lelaki tua berkata, "Raffi, kamu aja susah hidupnya, ngapain urusin anak orang?" Tapi Raffi menjawab lirih, "Dulu aku juga nggak punya siapa-siapa, Om. Kalau aku tinggalin dia, dia bisa mati. Aku nggak mau dia ngerasain kayak aku." Malam itu, di dalam gubuk reotnya, Raffi memeluk Arka yang sudah terlelap. Di luar, angin bertiup kencang, membawa debu dan dingin kota. Tapi di dalam pelukan itu, ada kehangatan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Dan disinilah kisah 2 jiwa yang terluka itu dimulai. Kisah tentang Raffi dan Arka, tentang kasih, pengorbanan, dan keajaiban takdir yang akan menyatukan mereka lebih dari sekadar pertemuan di tumpukan sampah. Hari-hari berlalu, dan hidup Raffi berubah sepenuhnya sejak kehadiran Arka. Dulu, ia hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Sekarang ia harus berpikir 2 kali lebih keras, karena ada 1 nyawa mungil yang begitu bergantung padanya.
Setiap kali menatap wajah polos Arka yang terlelap di atas kardus tipis dalam gubuk kecilnya, Raffi merasa dirinya punya tujuan baru. Ia bukan lagi sekadar anak pemulung tanpa arah. Sekarang, ia adalah kakak sekaligus ayah yang harus melindungi adik kecilnya dari kerasnya dunia. Setiap pagi, ia membawa Arka dalam kain gendongan yang ia buat sendiri dari sarung bekas. Ia mengikat tubuh mungil itu ke dadanya, lalu mendorong gerobak seperti biasa. Tangannya sibuk memilah botol dan kardus, sementara Arka tidur lelap di dadanya, menyerap detak jantung yang hangat. Kadang Raffi menghentikan pekerjaannya hanya untuk memastikan Arka bernapas dengan tenang. Pernah suatu kali bayi itu demam, dan Raffi panik bukan main. Ia berlari ke warung meminta air hangat, mengelap tubuh Arka semalaman dengan handuk basah agar suhu tubuhnya turun. Ketika malam tiba dan suara kendaraan mulai hilang, Raffi duduk di ujung gubuknya memandangi langit. Ia berkata pelan, seolah bicara pada langit malam, "Ayah, ibu, kalian lihat nggak dari sana? Aku nggak sendiri lagi. Aku punya Arka sekarang. Aku bakal jaga dia. Kayak kalian dulu jagain aku." Suara hatinya penuh getir, tapi juga mengandung harapan. Raffi bukan sekadar menjaga bayi, ia sedang menjaga cermin kecil dari luka masa lalunya. Dan dari situ, cintanya tumbuh, sederhana tapi begitu kuat. Namun, kehidupan tidak langsung menjadi mudah. Seringkali Raffi harus memilih antara membeli makan untuk dirinya atau untuk Arka. Beberapa malam ia hanya minum air keran yang direbus dan membiarkan perutnya kosong. Tapi ia tak pernah membiarkan Arka menangis karena lapar. Ia belajar mencampur bubur dari beras sisa yang ia temukan, mencairkan biskuit dengan air hangat, dan mencoba membuat dot dari botol air mineral. Ia menggendong Arka dengan penuh hati-hati meskipun tangannya penuh luka goresan dari logam bekas yang ia pungut siang tadi. Kadang ada hari-hari di mana Raffi merasa lelah luar biasa. Satu malam, setelah seharian tak mendapatkan cukup barang bekas, ia terduduk lemas di pinggir jalan. Arka menangis karena lapar, dan Raffi hanya bisa mengayun-ayunkan tubuhnya pelan. "Maaf ya, Kak, hari ini nggak cukup uang buat beli susu," ucapnya sambil menahan air mata. Dalam detik itu, seorang ibu muda yang lewat memperhatikan mereka, lalu berhenti dan menyodorkan sebungkus susu formula kecil. "Ini buat bayinya," katanya. Raffi membungkuk berkali-kali mengucapkan terima kasih. Bagi Raffi, itu bukan sekadar susu. Itu adalah mukjizat kecil yang menyelamatkan malam mereka. Kebaikan seperti itu tidak sering datang, tapi setiap kali datang, rasanya seperti pelukan hangat dari dunia yang seolah berkata, "Kamu tidak sendirian." Raffi belajar bahwa meskipun banyak orang memandang rendah anak jalanan, masih ada segelintir hati yang mau mendengarkan jerit tanpa suara seperti dirinya. Dan disitulah kekuatan kecilnya tumbuh. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan meninggalkan Arka seperti ia pernah ditinggalkan. Namun, tidak semua orang bisa mengerti. Di kolong jembatan tempatnya tinggal, beberapa orang dewasa sering mencibir. Mereka melihat Raffi sebagai anak kecil yang sok dewasa. "Ngapain bawa-bawa bayi, Vi? Kamu sendiri aja nggak jelas hidupnya," kata Pak Margo, seorang pemulung tua yang dikenal galak. Tapi Raffi hanya tersenyum, lalu mengusap kepala Arka yang tertidur. "Dia nggak punya siapa-siapa, Pak. Aku juga nggak punya siapa-siapa. Mungkin kami memang ditakdirin buat saling punya." Seorang ibu-ibu penjual nasi uduk di dekat situ bahkan sempat menawarkan agar bayi itu dititipkan ke panti asuhan. "Kamu masih kecil, Nak. Biar bayi itu dirawat yang lebih mampu." Tapi Raffi menggeleng dengan lembut. "Kalau saya tinggalin dia bakal ngerasa ditinggalin. Saya pernah ngerasain itu, Bu. Rasanya sakit." Jawabannya membuat ibu itu terdiam. Raffi tidak berkata dari hafalan, ia bicara dari luka yang pernah ia alami sendiri. Lama-lama, perlahan orang-orang mulai diam.
Mereka menyaksikan ketulusan itu tumbuh hari demi hari. Mereka melihat bagaimana Raffi membacakan dongeng dari sobekan majalah bekas untuk menidurkan Arka. Mereka melihat bagaimana Raffi menangis diam-diam saat Arka demam tinggi. Bahkan si Pak Margo pun suatu malam diam-diam memberi Raffi 2 popok bayi yang ia temukan dari tumpukan limbah rumah sakit. "Ini buat bayimu," katanya tanpa menatap langsung. Dan dari situ, perlahan, dunia kecil di bawah jembatan itu mulai berubah. Hari itu, hidup Raffi kembali berubah. Saat sedang menyusuri area perumahan elit untuk memulung, Raffi pingsan karena terlalu lelah dan belum makan sejak pagi. Gerobaknya terguling, dan Arka yang tertidur di dalamnya terjatuh, menangis sekeras-kerasnya. Seorang wanita paruh baya berparas anggun keluar dari mobil mewah dan bergegas mendekat. "Ya Tuhan, ada bayi di sini?" teriaknya panik. Ia segera memanggil supir dan mengangkat Raffi yang lemah ke mobil. Wanita itu bernama Bu Ayu, seorang janda kaya yang tinggal sendirian setelah anaknya merantau ke luar negeri. Saat Raffi sadar di ruang tamu mewah yang begitu asing baginya, ia melihat Arka digendong oleh Bu Ayu. "Kamu siapa, Nak? Kenapa kamu bawa bayi sekecil ini?" tanya Bu Ayu dengan lembut. Raffi yang lemas hanya menjawab pelan, "Saya bukan siapa-siapa. Saya nemuin Arka di TPS, saya nggak bisa ninggalin dia." Air mata Bu Ayu menetes. Ia menggenggam tangan Raffi yang kurus. "Anak sekecil kamu menjaga bayi sendirian? Dunia ini memang keterlaluan," gumamnya. Raffi menunduk. Ia merasa malu, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ada orang dewasa yang menatapnya bukan dengan tatapan jijik, tapi dengan belas kasih. Bu Ayu tak tega melepas mereka begitu saja. Ia menawarkan tempat tinggal, setidaknya untuk sementara waktu. Raffi sempat menolak. Ia takut merepotkan. Tapi Bu Ayu bersikeras. "Kamu dan bayi itu harus dirawat dengan baik. Aku punya lebih dari cukup," katanya. Di rumah besar itu, Raffi untuk pertama kalinya bisa mandi air hangat, makan makanan bergizi, dan tidur di kasur empuk. Arka pun mendapatkan perawatan layak. Ia dibawa ke klinik, diberi vitamin, dan dipakaikan baju bayi baru yang lembut dan harum. Raffi hanya bisa menatap semua itu sambil menahan tangis. Dalam hatinya, perasaan bahagia dan takut bercampur. "Kalau semua ini mimpi, aku nggak mau bangun," bisiknya di malam hari sambil memandangi Arka yang tidur dengan nyaman di boks bayi. Hari-hari berikutnya, Bu Ayu semakin dekat dengan mereka. Ia mendengarkan cerita Raffi, dan mulai menyadari bahwa 2 anak ini datang ke dalam hidupnya bukan kebetulan. "Mungkin Tuhan memang kirim kamu ke sini, Nak," ucapnya suatu sore. Raffi menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia menjawab dengan senyum yang tenang. "Mungkin. Arka bukan cuma cahaya buat saya, tapi buat semua orang yang mau sayang sama dia." Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Raffi, Arka, dan Bu Ayu semakin erat. Bukan lagi sekadar penolong dan yang ditolong. Ada semacam ikatan batin yang sulit dijelaskan. Bu Ayu tak hanya memberi tempat tinggal, tapi juga perhatian tulus, membimbing Raffi dengan sabar, mengajarinya cara memandikan bayi yang benar, cara mengatur jadwal makan Arka, bahkan sesekali menyuapi Raffi sendiri saat anak itu terlalu sibuk dengan si kecil. Dalam rumah besar itu, suara tangis Arka, tawa Bu Ayu, dan derap langkah kaki Raffi yang tak pernah diam menciptakan harmoni baru yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, di balik ketenangan itu, Raffi masih menyimpan keraguan. Di suatu malam, saat Arka sudah tidur dan langit tampak cerah, Raffi duduk di balkon rumah Bu Ayu. Ia memandangi bulan dan menggenggam tangannya sendiri. "Apa aku pantas tinggal di sini, Tuhan?" bisiknya pelan. Ia merasa seperti pengunjung sementara di dunia orang kaya. Ia takut jika suatu saat Bu Ayu berubah pikiran.
Takut jika Arka harus pergi ke panti asuhan. Bahkan, takut jika rasa nyaman ini ternyata hanya mimpi panjang. Bu Ayu mendekat pelan dan duduk di sebelah Raffi. Ia menyentuh bahunya dengan lembut. Raffi, kamu tahu nggak? Rumah ini sepi sebelum kamu datang. Aku punya harta, punya rumah besar, tapi nggak punya suara. Suara bayi. Suara tawa. Suara kehidupan. Suaranya gemetar. Dulu aku kehilangan anak saat masih bayi juga. Aku kira Tuhan menghukumku. Tapi setelah kamu datang, aku baru sadar, Tuhan sedang menyimpan anak-anak itu di jalan lain untuk kutemukan kembali. Raffi menoleh pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Bu, aku takut. Kalau nanti ibu berubah pikiran, atau Arka diambil orang. Bu Ayu tersenyum sambil mengusap rambutnya. Kalau kamu mau, kamu dan Arka bisa jadi bagian keluargaku. Selamanya. Sejak malam itu, segalanya berubah dalam cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Raffi. Ia yang dulunya tidur di kolong jembatan, kini memiliki kamar sendiri. Ia yang biasa berbagi makan dengan tikus jalanan, kini duduk di meja makan bersama Bu Ayu sambil menenangkan Arka yang mulai belajar bicara. Tapi meski hidupnya mulai nyaman, Raffi tidak pernah lupa siapa dirinya. Ia masih bangun pagi sebelum subuh, menyapu halaman, mencuci pakaian sendiri, bahkan diam-diam membantu pembantu rumah tangga membersihkan gudang. Suatu hari, saat Bu Ayu melihat Raffi sedang mengepel lantai dapur meski sudah dilarang, ia tertawa kecil. Raffi, kamu ini kenapa nggak istirahat aja? Kan sekarang ada yang bantu. Tapi Raffi menjawab sambil tersenyum, kalau saya berhenti kerja, Bu, saya takut lupa rasanya hidup susah. Dulu, saya hidup karena kerja. Sekarang pun saya hidup karena kerja. Cuma bedanya, sekarang saya kerja buat orang yang saya sayang. Bu Ayu tak menjawab. Ia hanya memandangi Raffi dengan mata yang mulai basah. Ia tahu di balik tubuh kecil itu, tersimpan jiwa yang sangat dewasa. Tak banyak anak berumur 14 tahun bisa berbicara seperti itu. Ia kemudian memeluk Raffi erat, seperti seorang ibu yang memeluk anak kandungnya. Kamu anak luar biasa, Nak. Aku bersyukur kamu masuk dalam hidupku. Raffi mengangguk pelan. Saya juga bersyukur, akhirnya saya punya tempat untuk pulang. Dan di sana, di bawah pelukan kasih seorang wanita yang tak pernah ia duga akan jadi ibu dalam hidupnya, Raffi menemukan rasa yang paling ia cari sejak kecil, rasa memiliki dan dimiliki. Tak lama setelah itu, Bu Ayu mengambil keputusan besar. Ia mengurus proses adopsi Arka secara legal, dan mengangkat Raffi sebagai anak asuhnya di mata hukum. Prosesnya panjang, melibatkan pengacara, dinas sosial, bahkan kunjungan lapangan ke tempat Raffi dulu tinggal. Tapi semua dijalani Bu Ayu dengan penuh kesabaran. Aku nggak mau kamu hanya tinggal di rumah ini sebagai tamu. Aku mau kamu jadi bagian dari keluarga, di mata hukum dan di mata dunia, katanya suatu malam saat menunjukkan berkas pengajuan adopsi. Raffi terdiam lama di depan berkas-berkas itu. Air matanya menetes, lalu ia mendekat dan memeluk Bu Ayu dari belakang. Terima kasih, Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya nggak pernah ngebayangin bisa punya keluarga lagi. Sekarang kamu nggak cuma punya keluarga, Raffi, kata Bu Ayu sambil menggenggam tangannya erat, kamu juga punya masa depan. Setelah semua proses rampung, sebuah pesta kecil digelar di halaman rumah. Beberapa tetangga, teman Bu Ayu, dan anak-anak yatim dari panti diundang. Di sana, Bu Ayu memperkenalkan Raffi dan Arka sebagai anaknya. Raffi memakai baju batik, canggung tapi bahagia. Arka tertawa-tawa dalam balutan setelan kecil warna putih. Semua orang tersenyum melihat mereka. Dua jiwa yang dipersatukan takdir dari tumpukan sampah kini berdiri di halaman rumah penuh cinta. Namaku Raffi dan ini Arka, adikku,
ucap Raffi di depan mikrofon saat diminta memberi sambutan. Kami mungkin berasal dari jalanan, tapi sekarang kami punya rumah, punya ibu, dan kami percaya semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, bahkan yang datang dari tempat paling kelam sekalipun. Setahun berlalu sejak hari itu. Raffi kembali bersekolah. Ia masuk SMP terbuka yang fleksibel dengan jadwalnya. Bu Ayu menyewa guru privat untuk membantunya mengejar pelajaran yang tertinggal. Setiap sore, setelah belajar, ia bermain bersama Arka di taman kecil belakang rumah. Sambil menggambar, ia sering menceritakan pada Arka tentang tempat mereka berasal. Kamu tahu nggak, Kak? Kita dulu tidur di kardus, dingin banget. Tapi sekarang kamu bisa tidur pakai selimut dinosaurus, haha. Arka yang sudah mulai bisa berbicara akan tertawa dan berkata, Kak dingin? Iya, dulu dingin banget. Tapi sekarang ada kamu, jadi hangat. Di sekolah, Raffi sempat diejek teman karena statusnya sebagai anak jalanan. Tapi ia tak pernah malu. Ia bahkan bangga menceritakan bagaimana ia menemukan Arka di TPS. Beberapa guru bahkan terharu mendengar kisahnya. Ia mulai dikenal sebagai anak yang berani, rajin, dan memiliki hati yang besar. Kepala sekolah berkata, Raffi, kamu bukan cuma murid pintar. Kamu anak dengan keberanian yang tak semua orang punya. Dan meski jalannya tak mudah, Raffi terus melangkah. Ia punya mimpi baru, menjadi pekerja sosial, agar bisa membantu anak-anak jalanan lain yang bernasib seperti dirinya dulu. Aku tahu rasanya lapar, takut, dan sendirian, katanya pada gurunya. Makanya, aku pengen jadi orang yang bisa peluk anak-anak itu dan bilang, kamu nggak sendirian. Di hari ulang tahun Raffi ke-15, Bu Ayu memberinya kado spesial, sebuah album foto. Di halaman pertama, ada foto Raffi kecil yang lusuh sedang menggendong bayi Arka di kolong jembatan. Lalu foto-foto saat Raffi menggendong Arka di dalam gerobak, saat pertama kali tidur di rumah Bu Ayu, hingga momen saat mereka diresmikan sebagai keluarga. Raffi membuka halaman demi halaman dengan mata basah. Ia tak menyangka kehidupannya bisa sejauh ini. Bu Ayu memeluknya dan berbisik, kamu sudah menyelamatkan Arka, tapi sebenarnya kamu juga menyelamatkanku. Rumah ini hidup kembali karena kamu. Raffi memeluk balik. Saya yang harusnya bilang terima kasih, Bu, karena Ibu mau lihat kami bukan sebagai sampah, tapi sebagai anak-anak yang layak dicintai. Arka yang masih balita mendekat dan memeluk kaki Raffi sambil tertawa. Kakak ulang tahun. Raffi mengangkatnya dan mengecup pipinya. Iya, Arka. Kakak ulang tahun. Tapi yang paling penting, kita sekarang nggak sendiri. Dan di ruang tamu sederhana yang dulu sunyi, kini bergema tawa. Tawa kecil dari dua jiwa yang dulunya hanyalah luka, kini tumbuh menjadi cahaya. Dari tumpukan sampah, mereka menemukan takdir. Dari luka, mereka menemukan rumah. Dan dari kasih yang tak pernah direncanakan, mereka menciptakan keluarga. Waktu terus melaju. 2 tahun berlalu sejak hari pertama Raffi memeluk bayi Arka di bawah langit malam yang kelam. Kini, Raffi telah berusia 16 tahun, tubuhnya lebih tinggi, wajahnya mulai menunjukkan ketampanan khas anak remaja yang tumbuh dengan kasih. Arka pun kini berusia 3 tahun, makin lincah, banyak tanya, dan tak pernah lepas dari sisi Raffi. Kak Raffi, kenapa burung bisa terbang? Atau, kenapa matahari tidur malam-malam? Adalah pertanyaan-pertanyaan polos yang kerap keluar dari bibir mungilnya, membuat Raffi tersenyum penuh rasa syukur. Di pagi yang cerah, Raffi membawa Arka jalan-jalan ke taman kota. Di antara anak-anak lain yang bermain bola dan tertawa, Raffi duduk di bangku kayu, memangku Arka sambil bercerita tentang bintang-bintang dan harapan. Kamu tahu nggak, Kak, kakak dulu suka lihat bintang dari kolong jembatan. Kadang kakak mikir, apa bintang juga lihat kakak?
Arka menatap langit sambil berseru, "Kak juga mau lihat bintang." Raffi mengusap rambut adiknya dengan lembut. "Nanti malam ya. Kita lihat bareng, tapi kali ini dari rumah kita, bukan dari tumpukan kardus lagi." Mereka bertemu dengan seorang pemuda mahasiswa yang sedang membagikan buku-buku bekas gratis di taman. Melihat Raffi membacakan buku cerita untuk Arka dengan suara lembut, mahasiswa itu mendekat dan bertanya, "Kamu guru TK ya?" Raffi tertawa. "Bukan, Mas. Ini adik saya. Saya cuma suka cerita ke dia." Pemuda itu terdiam sejenak lalu berkata, "Kamu punya jiwa pengajar, Dek. Kalau suatu hari kamu buka taman baca, aku mau bantu donasi buku." Raffi tertegun. Sebuah kalimat sederhana yang membuat pikirannya melayang jauh. Mimpi itu mulai tumbuh, membuat taman baca untuk anak-anak jalanan, agar tak ada lagi anak yang merasa bodoh hanya karena tak punya buku. Malamnya, di kamar sederhana dengan langit-langit bergambar bintang-bintang buatan Bu Ayu, Raffi mencatat di buku kecilnya, "Mimpi, Taman Baca Raffi Arka. Gratis. Untuk semua anak yang pernah merasa tak dianggap." Ia memandang Arka yang sudah tidur memeluk boneka kumal pemberian pertama Raffi 2 tahun lalu. Hatinya hangat. Dulu, mereka hanya saling menyelamatkan. Kini, mereka saling menghidupkan. Suatu hari, saat Raffi dan Bu Ayu sedang duduk di ruang tamu, datanglah sepasang suami istri ke rumah mereka. Ternyata, mereka adalah orang tua kandung Arka, atau lebih tepatnya, wanita yang dulu melahirkan Arka lalu meninggalkannya di tempat sampah. Mereka datang dengan wajah menyesal, katanya baru sadar setelah melihat kisah viral Raffi dan Arka di media sosial. Bu Ayu memandang mereka dengan tatapan tajam namun tenang. Raffi memeluk Arka erat, jantungnya berdebar hebat. "Apa tujuan kalian datang?" tanya Bu Ayu dengan suara tenang namun tegas. Kami cuma ingin melihat anak kami. Kami menyesal, sangat menyesal," isak sang ibu sambil menunduk. Raffi berdiri di depan Arka, seperti perisai hidup. Arka bukan mainan. Dia bukan boneka yang bisa ditinggal lalu diambil lagi saat kalian ingin. Suasana hening. Arka menatap wajah wanita itu, bingung, lalu memeluk kaki Raffi erat. "Kak Raffi, siapa mereka?" Raffi tersenyum kaku, menatap matanya. "Mereka orang dari masa lalu, Kak. Tapi kamu adalah masa depan kita." Akhirnya, setelah pembicaraan panjang dan penuh emosi, pasangan itu memutuskan untuk tidak mengambil hak asuh. Mereka menandatangani surat pernyataan bahwa Arka adalah anak dari keluarga Bu Ayu secara hukum. Saat mereka pergi, Raffi menatap keluar jendela. Ada rasa lega, sekaligus getir. Dunia ini memang tak selalu adil, tapi kasih sayang jika tulus akan selalu menang. Hari-hari kembali berjalan tenang. Raffi mulai membuat taman baca kecil di teras rumah. Ia mengumpulkan buku dari donatur, membeli rak dari hasil tabungan, dan mengajak anak-anak sekitar membaca bersama setiap sore. Di antara mereka ada anak pemulung, anak pembantu, bahkan anak tukang becak. Di sana tidak ada kursi mewah. Hanya tikar, rak kayu, dan hati yang penuh semangat. "Taman baca ini gratis ya? Satu syaratnya, kalian harus berbagi cerita setiap minggu," ujar Raffi dengan senyum lebar. Arka duduk di pangkuannya, ikut menyimak. Kadang ia ikut bercerita, walau ceritanya masih sederhana. "Dulu aku tidur sama Kak Raffi di tempat sampah, tapi sekarang tidur di rumah yang ada bintangnya." Anak-anak lain tertawa, beberapa bahkan terharu. Bu Ayu memperhatikan dari balik tirai jendela, matanya berkaca. Anak yang dulu dipungut dari jalan kini membangun jembatan harapan bagi sesama. Suatu ketika, seorang wartawan lokal datang meliput kegiatan taman baca itu. Ia bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini, Raffi?" Raffi menjawab sambil menatap Arka,
karena saya tahu rasanya tak punya siapa-siapa. Dan saya percaya, setiap anak berhak punya masa kecil yang penuh cerita indah. Berita itu tayang dan viral. Banyak yang mengirimkan buku, bantuan alat tulis, bahkan relawan yang ingin mengajar. Raffi tak menyangka niat kecilnya bisa menular. Tapi mungkin memang begitulah kasih sayang bekerja, ia menular tanpa batas. Suatu sore yang tenang, Raffi duduk di bawah pohon mangga bersama Bu Ayu. Arka berlarian mengejar kupu-kupu. Bu Ayu menatap Raffi lama, lalu berkata pelan, "Nak, kamu pernah bayangin kalau kamu nggak pungut Arka hari itu?" Raffi menggeleng. "Saya nggak mau bayangin, Bu. Karena kalau hari itu saya cuma lewat, mungkin Arka sudah nggak ada. Dan saya pun mungkin masih jadi pemulung, atau nggak hidup sama sekali," lanjut Bu Ayu. Mereka terdiam, lalu saling genggam tangan. Raffi menghela napas dalam. "Saya kadang masih takut, Bu. Takut semua ini cuma mimpi. Tapi mimpi ini nyata, Raffi. Karena kamu berani berjalan meski dari titik nol. Dan keberanianmu itu menyelamatkan banyak orang." Raffi menatap Arka, lalu berkata lirih, "Saya nggak hebat, Bu. Saya cuma anak yatim piatu yang nggak tahan lihat bayi kedinginan di tumpukan sampah." Bu Ayu mengusap bahunya. "Dan itu cukup untuk mengubah dunia. Setidaknya dunia kecil kita." Tahun demi tahun berlalu. Raffi tumbuh menjadi remaja penuh cinta. Taman bacanya kini menjadi komunitas belajar yang berkembang, dan ia diundang ke banyak forum untuk menceritakan kisahnya. Tapi yang paling membuatnya bahagia bukanlah panggung atau tepuk tangan, melainkan saat Arka tidur pulas di pelukannya, dengan senyum kecil dan suara napas yang damai. Di suatu malam ulang tahun Arka yang kelima, mereka duduk bertiga di halaman belakang. Di langit, bintang-bintang bersinar terang. "Kak Raffi, Arka sayang Kak Raffi." Raffi menahan air mata. Kak Raffi juga sayang Arka. Lebih dari apapun di dunia ini. Bu Ayu menatap mereka dengan hati yang hangat. "Kita bertiga mungkin disatukan oleh luka, tapi sekarang, kita disatukan oleh cinta." Raffi menatap langit. Ia tahu, ayah ibunya di surga pasti sedang tersenyum. Ia tak punya darah daging, tapi kini ia punya rumah, cinta, dan makna hidup. Dari tempat paling gelap, Tuhan mengangkatnya ke tempat yang paling terang. Dan semua itu dimulai dari tumpukan sampah dan hati yang memilih untuk peduli.